tiket. Demi kembali ke Jakarta, puluhan penumpang bertaruh nyawa bergelayutan di lokomotif. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah laporan lainnya akan segera kami hadirkan. Saya Aiman Wicaksono, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, 6 jenazah tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang tewas dalam kecelakaan kapal tenggelam di Port Klang, Malaysia, Selasa lalu, hari ini tiba di tanah air. Kesedihan mewarnai rumah keluarga Lisa Novrianti di Jalan Walet, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sanak keluarga tidak mampu menahan tangis saat peti jenazah ibu satu anak ini diturunkan dari ambulans. Terlebih anak tunggal korban, Nanda, yang masih berusia 14 tahun. Lisa, 45 tahun, sekitar 2 tahun bekerja di sebuah restoran di Malaysia. Rencananya Lisa akan pulang untuk merayakan Lebaran dan menyiapkan pernikahannya dengan rekan sesama TKI di Malaysia. Pihak keluarga mengaku kecewa karena jenazah terlalu lama berada di Malaysia. Seharusnya pemerintah mendahulukan korban tewas. Lisa adalah satu dari 17 TKI yang meninggal menyusul tenggelamnya kapal tongkang yang akan membawa mereka dari pelabuhan Port Klang, Malaysia 30 September lalu. Suasana pilu juga begitu terasa saat peti jenazah Sumini dan putrinya Vina Gunawan tiba di rumah duka di Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru, Medan, Sumatera Utara. Suami Sumini, Marganti, sangat terpukul dengan kematian istri dan anak sulungnya. Sumini dan anaknya Vina telah sekitar 4 tahun bekerja di sebuah pabrik di Malaysia dan sudah beberapa kali pulang ke Medan. Kali ini kepulangan mereka untuk berlebaran. Selama ini kedua korban adalah tulang punggung keluarga. Suami korban sehari-hari hanya bekerja sebagai petugas kebersihan di Kelurahan Kampung Baru. Nur Hakim langsung mencium peti jenazah istrinya dari TKI asal Subang. Hal yang sama dilakukan suami Rosita yang juga langsung mencium peti jenazah istrinya TKI asal Brebes. 2 jenazah korban tenggelamnya kapal tongkang di Selat Malaka di Port Klang, Malaysia ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten siang tadi. Jenazah Darih dan Rosita rencananya akan segera dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing. Pemerintah Indonesia berjanji pengurusan jenazah para korban tanpa dipungut biaya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, diturunkan dari kereta lantaran tidak memiliki tiket, seorang oknum anggota TNI siang tadi memukuli petugas stasiun kereta api Babat, Lamongan, Jawa Timur. Belasan warga di stasiun kereta api Babat, Lamongan, Jawa Timur langsung mengejar dan memukuli Wanto, oknum TNI Angkatan Udara yang memukul Supriyadi, petugas stasiun kereta api Babat. Warga yang emosi langsung mengeroyok Wanto hingga pelipis kanannya berdarah. Aksi saling pukul akhirnya berhasil dilerai salah seorang anggota TNI berpakaian preman yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian. Wanto kemudian diamankan di kantor stasiun. Menurut petugas stasiun Babat, Supriyadi, oknum TNI tersebut hendak naik kereta eksekutif jurusan Surabaya-Jakarta. Lantaran tidak mempunyai tiket, oknum tersebut diturunkan dari kereta. Tidak terima diturunkan paksa, Wanto lantas marah dan memukul Supriyadi. Saat ini, oknum anggota TNI AU asal Tuban yang diduga hendak ke Jakarta tersebut masih diperiksa oleh anggota polisi dan polisi militer. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, arus balik ke Jakarta hari ini mencapai puncaknya. Seputar Indonesia akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, dari Pusat Informasi Mudik kembali kami sampaikan laporan seputar mudik 2008. Pemirsa, arus balik dari berbagai kota diperkirakan mencapai puncaknya hari ini. Akibat penumpang membludak, sebagian mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa dengan bergelayutan di lokomotif. Ribuan penumpang arus balik Minggu pagi memenuhi stasiun kereta api Brebes, Jawa Tengah. Ratusan penumpang terlantar tidak terangkut. Penumpang yang terangkut berdesak-desakan di dalam rangkaian gerbong.
Sementara sebagian yang lain terpaksa naik di atas gerbong lokomotif. Mereka bergelantungan hanya berpegangan besi penyangga yang ada di pinggiran gerbong. Nyawa mereka pun terancam sewaktu-waktu. Sementara penumpang yang naik di restorasi dikenakan biaya 2 kali lipat. Karena padat, takut terjadi apa-apa. Padahal nanti pulangnya kemana ini kalau kayak gini? Pulangnya ke Gelis. Meski berbahaya, masinis tetap memberangkatkan kereta. PT KA tidak menyediakan kereta sapu jagat sehingga mereka berdesakan dan tidak terangkut. Lonjakan penumpang arus balik ke Jakarta juga terjadi di stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya. Jumlah penumpang hari ini naik 93% dibanding dengan Lebaran tahun 2007 lalu. Rata-rata penumpang memilih kembali ke Jakarta hari ini karena pada hari Senin besok sebagian pemudik sudah harus masuk kerja. Menurut Kepala Stasiun Pasar Turi Subakir, 5 keberangkatan kereta arus balik hari Minggu ini, yaitu kereta Argo Bromo, Raja Wali, Gumarang, Sembrani, dan Anggrek Malam, semuanya sudah penuh penumpang. Dari Brebes dan Surabaya, tim liputan RCTI melaporkan. Dan pemirsa, arus balik di stasiun kereta api Senen Jakarta Pusat sore ini mulai ramai. Untuk mengetahui situasi saat ini di stasiun Senen, kita segera bergabung bersama Akbar Majid. Ya Akbar, bagaimana pantauan Anda di stasiun Senen saat ini? Ya, Bima dan pemirsa seputar Indonesia, memang seperti yang diprediksikan sebelum ya, bahwa lonjakan arus balik terjadi pada hari ini atau tepatnya pada malam nanti sampai dengan esok hari. Dan memang kebanyakan pemudik yang menggunakan kereta ekonomi lebih terasa lonjakannya karena memang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai buruh pabrik yang mengaku akan mulai aktivitas kerjanya mulai hari Senin besok. Dan di stasiun Senen ini sendiri lonjakan arus balik sudah mulai terasa sejak pagi tadi, dan stasiun Senen sudah mulai kedatangan 24 kereta api dan lebih dari 12.000 penumpang per hari ini. Sementara itu pemirsa, di stasiun Jatinegara lebih dari 90 kereta api sudah datang menuju stasiun Jatinegara dan lebih dari 10.000 penumpang sudah diturunkan di stasiun Jatinegara karena memang stasiun Jatinegara merupakan stasiun transit dari stasiun-stasiun besar di kota Jakarta seperti stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Sementara itu di stasiun Gambir sendiri juga sudah mulai memasuki puncak arus balik, dan untuk hari ini tercatat 41 kereta akan berhenti di stasiun Gambir dengan total penumpang mencapai 14.000 penumpang. Dan pihak stasiun Gambir juga mengatakan arus balik tahun ini naik hingga 10% dari total arus keberangkatan. Dan walaupun demikian, di stasiun Gambir juga tetap mengalami keterlambatan kereta. Ya, ini disebabkan oleh banyaknya kereta ekonomi yang berhenti di stasiun-stasiun kecil untuk menaikkan penumpang, sehingga kereta-kereta bisnis dan eksekutif yang berhenti di stasiun Gambir terpaksa harus menunggu sampai kereta ekonomi tersebut berangkat. Dan untuk mengantisipasi terlantarnya penumpang kereta api, pihak kereta api stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir juga telah memberangkatkan kereta api tambahan dan akan segera memulangkan kembali beberapa kereta api ekonomi ke stasiun keberangkatan atau ke daerah asal mereka. Dan sementara itu pemirsa, untuk di terminal bus Pulau Gadung sendiri, bis-bis yang menuju Jakarta terlambat datang karena memang mengalami kemacetan di sepanjang jalan tol Cikampek menuju Jakarta. Dan meskipun demikian, jumlah pemudik pun terus bertambah hingga 70%. Dan demikian laporan dari saya, kembali pada Anda Bima di studio. Ya baik, terima kasih Akbar. Pemirsa, itulah tadi laporan langsung dari reporter kami Akbar Majid, dan kini kami sampaikan pantauan arus lalu lintas melalui kamera CCTV di 20 titik di Pulau Jawa hasil kerjasama RCTI dengan Departemen Perhubungan. Pemirsa, berdasarkan pantauan dari kamera CCTV di Tanjung Brebes, Jawa Tengah, seperti yang Anda lihat di layar televisi, di mana arus lalu lintas ke arah Jakarta sangat padat. Dan bisa Anda lihat bahwa kendaraan di arus ini kebanyakan terdiri dari mobil pribadi dan juga bus. Dan pemirsa, ini adalah pantauan langsung melalui kamera CCTV di mana kendaraan nampak tersendat. Sementara itu pemirsa, kita lihat lalu lintas di kawasan Balonggandu, Cikampek, Jawa Barat. Nah, inilah pantauan terkini di jembatan timbang Balonggandu Cikampek, di mana kondisi saat ini terlihat mulai lancar.
dan didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga motor. Namun pemirsa, diperkirakan di kawasan ini masih akan terjadi kemacetan pada malam nanti. Dan pemirsa, kini kita beralih ke jalur selatan, tepatnya di kawasan Ciamis. Ya, ini adalah kawasan Ciamis pemirsa, di mana saat ini kondisinya cukup lengang dan namun informasi yang kami dapatkan sekitar setengah jam yang lalu kawasan ini macet total dan arus kendaraan di kawasan Ciamis ini masih terus akan berubah dan diperkirakan masih akan berpotensi untuk menimbulkan kemacetan pada malam nanti yang akan menjadi puncak arus balik. Dan pemirsa, demikian laporan mudik kami. Aiman Wicaksono segera kembali untuk Anda, mengajak Anda untuk menelusuri jalur masuknya Islam di Indonesia dan tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, setelah berkeliling Nusantara selama 1 bulan penuh, sampailah kita pada pelopor Gerbang Islam Nusantara. Dari sini, Islam masuk pertama kali dan akhirnya berkembang ke seluruh Nusantara. Di manakah tempatnya? Berikut liputannya. Seluas mata memandang inilah yang dahulu diperkirakan merupakan pusat kota dari Kerajaan Samudra Pasai. Dan hingga saat ini begitu mudah menemukan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, seperti tembikar maupun keramik Cina seperti ini. Kerajaan Samudra Pasai berjaya kurang lebih 3 abad di tahun 1262 hingga 1524 Masehi. Pusat kerajaan terletak di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara saat ini, sekitar 300 km dari kota Banda Aceh. Sebagian besar wilayah yang dulu menjadi pusat kota Samudra Pasai, kini tinggal berupa empang atau sawah tak ada hujan. Keberadaan Samudra Pasai mulai dikenal setelah ditelitinya makam-makam tua sejak awal abad ini. Makam Sultan Malikus Saleh dan putranya Sultan Malikus Zahir ditemukan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra. Makam Sultan lainnya juga ditemukan di berbagai tempat, di antaranya di Desa Kutakrueng masih di Kecamatan Samudra. Samudra Pasai juga terungkap berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai. Berita tentang Samudra Pasai juga terdapat dalam buku perjalanan Marco Polo dan cerita pengelana dunia Ibnu Battuta. Sejauh data yang cukup kuat yang kita peroleh, kita tahu bahwa kerajaan Islam pertama itu lahir di Samudra Pasai, didirikan oleh Sultan Malikus Saleh. Berdasarkan kajian terhadap nisan Malikus Saleh, sejumlah peneliti Eropa memperkirakan kerajaan berdiri antara tahun 1270 hingga 1275. Tengku Taqiyuddin Muhammad yang meneliti sejarah Samudra Pasai menyebutkan, jauh sebelum Samudra Pasai berdiri, di wilayah ini telah ada komunitas-komunitas Muslim. Mereka adalah para pedagang dari Persia, Arab, Cina maupun India. Perkembangan Islam ataupun Islam sampai ke Aceh atau ke pantai utara Pulau Sumatera itu justru lebih awal daripada zaman Malikus Saleh ataupun zaman Samudra Pasai, karena melihat di sana ada beberapa pangkalan di Timur Tengah, bahkan di Persia, kemudian juga di Irak sekarang, dan juga di Oman dan Yaman. Itu merupakan pangkalan-pangkalan laut di mana para musafir ataupun penjelajah ataupun bahari di sana melawat ataupun sering melakukan perjalanan dari Timur Tengah ataupun dari Barat Asia ke Cina. Jadi masa itulah Islam mungkin sampai ke tanah Aceh, bahkan sampai ke Samudra Pasai lewat para pedagang. Hikayat sejarah Melayu menceritakan, Malikus Saleh mendirikan kerajaan Samudra berkat dukungan Syekh Ismail, Laksamana Persia dari dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir. Setelah putra pertamanya Muhammad Malikus Zahir dewasa,
Malikus Saleh menyerahkan tampuk pimpinan kerajaan Samudra yang terletak di kiri Sungai Pasai. Sultan tua kemudian mendirikan kerajaan baru, Kerajaan Pasai yang terletak di kanan sungai. Setelah Malikus Saleh meninggal dunia, putranya Muhammad menyatukan dua kerajaan ini menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Malikus Saleh meninggal pada tahun 1297 setelah 12 tahun menorehkan tinta emas dalam perkembangan Islam di Nusantara. Maka Malikus Saleh yang terletak di Desa Gampong Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara ini hingga kini masih terawat baik. Pemirsa, bagaimana peran Kerajaan Samudra Pasai setelah menjadi sentral penyebaran agama Islam? Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, setelah berdiri, Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya menjadi sentral penyebaran agama Islam. Selain pendidikan yang berkembang pesat, pada zamannya Kerajaan Samudra Pasai juga telah melakukan hubungan dagang dengan pihak luar negeri untuk pertama kali. Pendidikan, terutama pendidikan agama, berkembang pesat. Universitas pertama di Nusantara berdiri di Samudra Pasai, sama seperti universitas yang ada di Baghdad. Di dalam Istana Samudra Pasai, Ibnu Battuta menemukan banyak ulama terkemuka. Ada Amir Daulasa dari Delhi, Kadi Amir Said dari Siraj, dan Tajuddin dari Isfahan, Iran. Istana Sultan kini berupa bukit bersemak dengan bebatuan di sana-sini. Di masa Malikus Zahirlah diperkenalkan mata uang dirham. Pada zaman beliau lah pertama sekali Samudra Pasai mempunyai mata wang khusus dengan cap beliau. Maka pada mata wang dirham Samudra Pasai, kita lihat nama beliau itu selalu ada, yaitu gelarnya saja, yaitu Al-Malik Al-Zahir. Itu selalu dibubuhkan pada cap mata wang Samudra Pasai. Pada saat itu, masyarakat Samudra Pasai mengenal sedikitnya 5 pecahan mata uang. Di masa pemerintahan Malikus Zahir inilah berdatangan pengembang Islam dari penjuru dunia Islam, di antaranya Said Sharif yang berasal dari Afghanistan. Beliau adalah salah seorang daripada penyebar Islam. Apakah beliau sendiri ikut menyebarkan Islam ke berbagai kawasan di Nusantara, ataupun beliau di sini juga mendirikan semacam daya ataupun semacam perguruan untuk mendidik kader-kader da'i atau mubaligh yang akan diutus ke kawasan di Nusantara. Menurut Tengku Taqiyuddin, Said Sharif keturunan Sayyidina Ali. Nisannya diduga hadiah dari Raja Delhi yang juga Islam. Tonggak nisan ini sama dengan Qutb Minar di Delhi. Para penyebar Islam dari mancanegara ini umumnya mendirikan lembaga pendidikan yang akan mendidik kader-kader baru di Samudra Pasai yang kemudian disebar ke seluruh Nusantara. Ketika banyak bagian belahan bumi Nusantara masih hidup dalam kejahilan, Samudra Pasai telah berkembang menjadi salah satu kota kosmopolitan dunia. Samudra Pasai menjadi salah satu kota dunia di antara Delhi, Nanking, Cina, Damaskus, maupun Isfahan di Iran. Sejumlah fakta yang ada cukup meyakinkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai telah memainkan peranan yang sangat penting bagi Islamisasi Nusantara. Menjelang abad ke-16, Pasai memudar karena beragam masalah internal dan eksternal. Kerajaan Islam ini boleh surut, namun kecemerlangan anak negeri ini tak pernah usai. Sebagai salah satu gerbang pengembangan agama, Pasai berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh Nusantara. Hingga kini, Islam dianut sebagian besar masyarakat Indonesia.
Ya, pemirsa, kami akhiri Seputar Indonesia Minggu 5 Oktober 2008. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa.